Kalau kemarin saya sempat kasih bocoran lewat foto dan reel singkat, hari ini waktunya saya tunjukkan proses lengkapnya. Kita akan memasak masakan yang tidak hanya unik, tapi juga syarat tradisi dan rasa. Tunas pisang, atau bisa lebih dikenal dengan tumbungkil debong. Sebuah hidangan yang mungkin jarang terdengar, tapi begitu dicoba, dijamin membekas di lidah dan di ingatan. Kita mulai dari bahan pendukung yang sering dilupakan, jeroan ayam. Di sini saya gunakan hati, perut, dan rempela. Sebelum digunakan, tentu harus dibersihkan dengan cermat. Pertama-tama, saya keluarkan semua kotoran yang masih terbungkus dalam usus ayam. Kemudian saya lumuri jeroan ini dengan sedikit garam kasar. Bukan hanya untuk membantu membersihkan lendir dan bau, tapi juga agar rasa dasarnya lebih gurih sejak awal. Setelah digosok dan dibilas beberapa kali hingga bersih, jeroan saya potong kecil lalu saya cincang halus. Karena walaupun dia jeroan, kalau diolah dengan cara yang tepat, dia bisa naik kelas. Berikutnya bintang utama kita, tunas pisang. Tunas muda ini saya ambil langsung dari akar pohon pisang. Setelah dapat prosesnya, tidak bisa langsung masuk masakan. Kita harus memilah dulu bagian yang benar-benar muda, karena hanya bagian dalamnya yang bisa dimasak jadi tum. Setelah itu, tunas diparut halus satu persatu. Dan disinilah kerja tangan berperan besar. Setelah halus, kita peras kuat-kuat sampai airnya keluar dan teksturnya jadi ringan. Ini penting supaya dia nggak langu saat dimasak. Setelah diperas, langsung saya kukus supaya lebih empuk dan siap menyerap bumbu. Nah, sambil menunggu kukusan tunas pisang ini matang, saya siapkan bumbunya. Tidak saya sebut satu persatu karena semua sudah tertulis lengkap di layar. Tapi percayalah, di antara bawang, cabai, dan rempah itu tersimpan rahasia kenikmatan yang tak terbantahkan. Bumbunya saya haluskan menggunakan blender. Setelah halus, saya mulai meracik adonan utama. Kita campur garam, terasi, bumbu halus, kaldu bubuk, dan daun salam. Tambahkan juga sedikit minyak goreng dan satu bahan istimewa yang sering dilewatkan, yaitu darah ayam. Ia bukan hanya mengingat rasa, tapi juga menguatkan karakter tum ini jadi lebih gurih dan khas. Masukkan jeroan yang tadi dicincang, tambahkan kelapa parut, dan tentu saja tunas pisang yang sudah dikukus. Aduk semuanya hingga rata dan serasi, cicipi dan koreksi rasa. Karena di dapur, seperti dalam hidup, rasa itu soal keseimbangan. Kalau rasanya sudah pas, sekarang saatnya kita membungkus. Gunakan daun pisang yang sudah dilayukan agar lentur. Masukkan adonan satu persatu, lalu bungkus dengan rapi. Proses ini butuh waktu dan ketelatenan, karena disinilah aroma akan dikunci. Setiap bungkusan daun adalah satu janji rasa yang akan dilepas saat kukusan dibuka nanti. Setelah semua adonan dibungkus, kita susun dalam dandang dan mulai proses pengukusan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15-20 menit. Selama itu, uap panas akan menyatukan semua bumbu dan bahan. Membiarkan daun pisang memberi aroma sedap dan khas, sesekali saya mengintip karena wangi tum ini selalu bikin tak sabar. Dan inilah dia, tumbungkil debong, yang berasal dari tunas pisang, hidangan sederhana tapi penuh makna, yang dulunya dianggap sisa, dan kini berubah jadi sajian yang layak untuk meja siapa saja. Selamat mencoba dan nantikan video selanjutnya.